Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'alah. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai karena Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, dan nikmat iman, sehingga dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gita Janiar Fajar dari Prodi PGSD kelas 4C dengan NPM 24066124020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Idul Adha. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari raya ini bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta kepedulian kepada sesama makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ibadah kurban merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Idul Adha terjadi karena peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Dengan kepatuhan dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dari ketaatan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail, Allah memberikan keajaiban ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih putranya. Nabi Ismail yang akan disembelih berubah menjadi domba atau digantikan menjadi domba. Nah, dari kisah tersebut kita bisa belajar bahwa perintah dari Allah Subhanahu wa taala harus disimpan di paling atas dari segala kepentingan lainnya. Nah, selain itu juga hikmah dalam pembelajaran yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah kisah atau sebuah cerita di lingkungan rumah saya, bahwa ada seorang fakir miskin atau rata-rata dia itu seorang pedagang tukang bubur, dan ada juga pemulung. Nah, meskipun penghasilan mereka itu tergolong sedikit, tetapi atas niatnya dan keteguhannya untuk berkurban, ia menyisihkan sedikit uangnya demi sedikit untuk membeli hewan kurban tersebut. Nah, hewan kurban yang sering disembelih di Indonesia yaitu sapi dan domba.
Unta ada tetapi hanya sebagian. Ada yang tidak. Nah, maka dari itu kita menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperbaiki diri bagi yang mampu. Mari melaksanakan ibadah kurban dengan penuh keikhlasan. Jangan sampai semangat Idul Adha hanya dirasakan saat hari raya saja, tetapi hendaknya menjadi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi pribadi yang lebih ikhlas, sabar, dermawan, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat disimpulkan bahwa Idul Adha bukan sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi mengandung banyak pelajaran tentang keikhlasan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan, serta kepedulian sesama. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu mengambil hikmah dan peristiwa tersebut. Dari kegiatan ini saya tutup dengan doa, Allahumma injalna min ibadika sholihin, Allahumma taqabbal minna wa minka taqabbal ya karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.